Shalom, semangat pagi. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Jadi setelah melewati perjalanan penanjakan, akhirnya saya tiba juga di Sikiwa, daerah Pegunungan Husagama. Tapi itu belum puncaknya dari Pegunungan Husagama. Masih ada tanjakan yang lain untuk sampai ke atas. Tapi tempat di mana saya tinggal itu juga merupakan pegunungan cukup tinggi dari permukaan laut. Kenapa? Karena minyak goreng yang saya bawa dari kota di sana itu bisa beku. Lucu ya, saking dinginnya. Dan juga saya bisa melihat awan dan juga pelangi seakan-akan ada di kaki saya. Saking tingginya letak di mana saya berada. Dan saat itu saya tiba di sana minggu terakhir dari bulan Desember tahun 2013. Beberapa hari setelah saya tiba, saya diminta untuk membawakan renungan untuk ibadah gabungan di daerah itu, daerah Sikiwa, untuk ibadah tutup dan buka tahun. Oke, tibalah harinya. Ternyata letak pertemuan itu ada di atas gereja kami. Dan di sana ada lapangan yang cukup luas. Mereka sengaja meratakan lapangan itu karena dipersiapkan sebagai tempat mendaratnya helikopter. Supaya jika ada pasien yang benar-benar memerlukan bantuan darurat dan harus dibawa ke rumah sakit, mereka akan meminta bantuan dari kota untuk mengirimkan helikopter. Tapi dengan biaya yang cukup mahal. Nah, harinya tiba, saya sudah siap di lapangan itu, jam-jam 8, jam 9, saya sambil mempersiapkan sedikit lagi renungan saya, ternyata saya lihat jemaat yang datang dan juga masyarakat itu yang datang ada dari puncak-puncak yang lain. Jadi saya melihat sangat kecil kayak semut-semut gitu ukurannya. Mereka turun dari puncak dan mendekat-mendekat ke lapangan. Yang lain dari puncak sana turun mendekat ke lapangan. Dan lapangan itu penuh dengan orang. Seakan-akan seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Pokoknya cukup banyak masyarakat yang datang. Dan hanya duduk di atas rumput dengan bernaungkan awan. Jadi ibadah itu berlangsung dari sekitar pukul 10 sampai pukul 1 siang. Jadi dengan suhu yang sangat dingin, tapi matahari juga cukup terik. Setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, saya kembali ke pastori dan saya perhatikan, ternyata dahi saya itu gosong. Karena saya belum terbiasa dengan suhu yang dingin tapi matahari cukup terik. Tapi mengalami peristiwa seperti itu, saya tetap bersyukur kepada Tuhan, karena meskipun saya sendirian di sini jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menyertai saya. Dan saya juga percaya Tuhan tetap menyertai Anda di sana, dimanapun Anda berada saat ini. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 22 Januari berjudul Anak-anak Allah dipimpin olehnya. Dengan ayat inti tertulis di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Penjelasannya, Roh Suci adalah suatu oknum, karena ia menyaksikan beserta roh kita adalah anak-anak Allah. Kalau kesaksian ini diberikan, maka dibawanyalah sertanya buktinya sendiri. Pada waktu-waktu yang demikian kita percaya dan kita merasa pasti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mempunyai kelimpahan anugerah untuk dicurahkan atas tiap-tiap orang yang mau menerima karunia surga itu. Roh Suci akan membawa segala kesanggupan yang dipercayakan Allah kepada pekerjaan Kristus dan akan membentuk manusia itu setuju dengan pola ilahi sebanding dengan seberapa besar niatnya merindukan dengan sungguh-sungguh perubahan itu. Barang siapa yang setuju untuk dipimpin oleh Roh Allah akan diberi penerangan dan disucikan. Mereka akan melihat betapa sangat dibencinya dosa dan indahnya kesucian. Mereka akan memandang suatu kehormatan yang besar untuk disebut anak-anak Allah.
karena mengetahui bahwa mereka semata-mata tidak pantas untuk dihubungkan dengan Kristus, anak Bapa yang tunggal itu. Kristus mengambil atasnya sifat kita, agar ia dapat menghubungkan kita dengan dirinya. Ia menderita dalam daging, agar ia dapat membawa banyak putra dan putri kepada Allah. Roh itulah yang menerangi pikiran yang digelapkan melalui terang dari matahari kebenaran, yang membuat hati manusia menyala-nyala di dalam kalbunya dengan suatu keinsafan yang dibangunkan tentang segala kebenaran kekekalan, yang menghadapkan kepada pikiran ukuran kebenaran yang besar dan menemplak dosa, yang mengilhamkan iman dalam Dia yang satu-satunya dapat menyelamatkan dari dosa, yang bekerja untuk mengubahkan tabiat oleh menarik kasih sayang manusia dari segala perkara duniawi dan yang akan binasa, serta menetapkannya atas warisan yang kekal. Roh itu menciptakan kembali, menghaluskan, dan menyucikan makhluk manusia, melayakkan mereka menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Surga. Sebagaimana di sini dijelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah, tentunya Anda pernah mendengar pepatah ini, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat anak-anak itu mencerminkan siapa orang tuanya. Jika kita adalah anak-anak Allah, tentunya kita akan mencerminkan sifat dan karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan yang dapat kita pelajari dan kita lakukan hari ini? Saya mau mengajak kita untuk semakin sabar. Mari kita coba semakin sabar. Nah, kalau kita perhatikan tahun lalu di tahun 2020, apakah grafik level kesabaran kita dalam skala 1 sampai 10 sudah di mana? Jika tahun lalu kita rasa level kesabaran kita sudah di level 5 misalnya, tahun ini, mulai hari ini, ayo mari kita sama-sama memilih untuk semakin meningkatkan level kesabaran kita. Tahun ini, mari kita pilih, coba naikkan level itu ke level 6 atau level 7 tingkat kesabaran kita. Harus ada tujuan peningkatan karakter kita hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Agar kita lebih dekat lagi kepada sifat Kristus. Tentunya dengan terus memohon pertolongan Tuhan, agar daging kita yang lemah ini boleh dimenangkan dengan kekuatan Roh Allah. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Tidak bosan, saya terus mengajak Anda. Mari kita sama-sama menjadi sahabat doa, saling menguatkan di dalam doa untuk terus menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Sebagaimana hari ini kita belajar untuk sabar, mari kita sabar untuk menanggung segala sesuatu di dalam doa dan sabar untuk terus menunggu jawaban doa dari Tuhan. Kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Tentunya kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi. Tuhan memberkati.